Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk rekan-rekan semuanya. Pada video kali ini kembali saya akan berbagi cerita tentang sebuah power tool. Dalam hal ini adalah gerinda ukuran 4 inch atau 100 mm. Jadi gerinda ini saya beli second. Semoga video ini dapat memberi gambaran nantinya bagi rekan-rekan yang baru ingin memulai untuk memiliki power tool. Itu nggak harus yang baru. Bisa kita mulai dari yang second seperti ini. Terlebih bagi rekan-rekan yang baru ingin memulai untuk misal seperti memiliki mesin las, itu kan harus ada pendamping gerinda tentunya. Nah ini pakai gerinda, nggak harus baru. Bisa juga beli second seperti ini. Ini gerinda Magtek ini kemarin saya beli harga 180.000. Nah, tentu murah ya. Kalau dibandingkan yang baru, ya ini jauh lebih murah. Kurang dari setengah harga. Tapi bagaimana kondisinya? Apa aja yang perlu dicek ketika membeli gerinda second seperti ini? Kalau untuk spesifikasi pada gerindanya, ini ada tulisan Magtek by Makita, diameter 100 mm atau 4 inch dengan tipe MT90, bekerja pada tegangan 220 volt AC, 2,6 ampere pada frekuensi 50-60 Hz dengan daya 540 watt. Kemudian RPM-nya 12.000 RPM. Makita Corporation, made in Thailand. Nah, itu kalau untuk spesifikasi produk dari Magtek MT90 ini. Kalau yang pertama, kalau fisik menurut saya nggak masalah ya. Kalau namanya barang second, apalagi ini sepertinya gerinda ya, gerinda kerja gitu. Bukan hanya sekedar penghobi, tapi gerinda kerja. Makanya kondisi fisiknya ya lecet parah seperti ini. Nah, ada bekas-bekas cat juga gitu. Tapi nggak masalah, namanya kita beli barang second. Tinggal nanti kalau mau lebih bersih ya tinggal kita bongkar, kita cuci gitu. Bodi-bodinya kita bersihkan. Kemudian kita cek untuk grease, terutama bagian gear nanas ini. Nanti kita juga akan bongkar. Nah, kalau yang pertama fisik nggak masalah ya, karena ya namanya kita beli barang second, apalagi barang-barang yang untuk kerja seperti ini. Tentu kalau berharap body fisik mulus ya sulit lah. Kalau untuk nyari gerinda second yang mulus gitu sangat jarang. Kalau ada pun mungkin harganya lebih mendekati ke harga gerinda yang baru. Jadi kalau fisik nggak masalah. Kemudian tentu tes nyala, tapi nggak hanya sekedar nyala ya. Kita harus pastikan RPM-nya nggak terlalu pelan. Jadi mungkin ada gerinda yang sudah rusak, tapi hanya dibuat sekedar hidup, kemudian dijual harga second, ya itu hati-hati. Pokoknya kalau ngecek gerinda ini, RPM-nya ya terdengar normal lah, nggak terlalu pelan gitu. Kalau memang nggak bawa alat untuk ngecek RPM, ya perhatikan saja putaran gerindanya tidak terlalu pelan. Itu aja, 2 poin itu aja yang utama. Kalau untuk ngecek sampai dalam ya kayaknya ya sulit ya. Kalau insya Allah kalau udah yang penting RPM-nya nggak terlalu pelan, aman lah itu gerinda. Insya Allah seperti itu. Dan kemarin harga 100 saya beli dengan harga 180.000 itu kelengkapannya ya hanya gerindanya saja. Nggak dapat kunci ataupun cover untuk mata gerindanya itu nggak dapat. Tapi ya nggak masalah, dengan harga segitu ya masih masuk lah. Oke, langsung aja kita nanti akan coba bongkar dulu. Kemudian kita akan bersihkan bodinya ya supaya nggak terlalu kotor seperti ini. Dan ini untuk kondisi kabelnya juga sudah ada isolasi ya. Jadi ya mungkin di sini pernah ada sobek atau apa nggak tahu. Kita lihat dulu bagian dalamnya ya. Kita bongkar bagian dalamnya.
kondisi grease-nya sudah memprihatinkan ya, udah benar-benar kering. Nah itu tuh nanti ini kita akan ganti grease-nya, kita akan bersihkan dulu, dan kita akan ganti grease-nya. Sekarang kita bongkar bagian dalam anchor sini ya. Untuk anchor ya masih bagus ya, masih cukup bagus. Kalau untuk anchornya keseluruhan masih bagus, dan carbon brush juga masih terlihat tebal, jadi belum perlu diganti. Keduanya masih terlihat tebal ya, masih aman. Dan nanti kita bersihkan saja ini untuk bodinya, dan ini untuk saklar juga masih bagus ya. Oke, masih bagus semuanya. Sepertinya itu aja sih. Kalau untuk secara keseluruhan untuk gerindanya masih bagus. Ya ini sudah saya bersihkan. Mohon maaf kalau nggak bisa kerekam untuk proses pembersihannya tadi. Tapi ya intinya dibongkar ini, kemudian bagian kepalanya ini, kemudian anchornya dilepas. Di bagian tengah ini antara clutcher ini, antara bearing ini, kemudian di antara bearing dan kipas itu debunya tebal betul ya, tebal bener. Nah mungkin itu tadi kalau langsung dites RPM-nya akan kurang, akan turun karena ya terhambat debu yang tebal di sini tadi itu. Tuh, nah karena mungkin memang jarang dibersihkan dan mungkin kerja berat juga, jadi ya tadi di sini banyak debu. Tapi sudah dibersihkan. Kemudian untuk bagian belakang kepala ini tadi juga banyak debu, karena di bagian ini juga banyak debu, jadi yang bagian nempel, bagian kepalanya ini tadi juga banyak debu. Membersihkannya saran saya jangan pakai air sabun gitu ya, tapi usahakan pakai thinner atau bensin atau pertalite itu. Jadi supaya kalau pakai air dan sabun itu kan kotornya malah kemana-mana. Kalau pakai thinner ataupun bensin atau pertalite itu dia langsung turun kotorannya. Karena kan ini kotoran minyak. Atas tadi juga dibersihkan saja yang ada debunya tadi. Dan kalau untuk body saya nggak bongkar habis untuk dicuci ya, karena kalau mau bagus ya harus dicat ulang. Tapi kan ini ya nantinya juga buat kerja, jadi ya sudahlah dengan body yang seperti ini ya udah nggak apa-apa. Tadi hanya bersihkan bekas-bekas catnya saja, ada bekas cat, ada bekas dempul, jadi ya udah hanya dibersihkan saja, nggak dibongkar habis. Karena bodinya juga sudah parah ya. Tapi ya namanya beli barang second ya nggak apa-apa lah. Oke, hanya itu saja kalau untuk dibersihkannya, terutama bagian eh, bearing pada anchor ini ya. Ini yang jadi perhatian tadi, debunya banyak bener. Dan dah, nanti kita langsung tinggal rakit dan tambah grease saja.
Ya, jadi sudah dirakit lagi, sudah dibersihkan, sudah dirakit lagi. Sekarang kita akan tes untuk RPM dan watt-nya ya. Apakah watt-nya sudah jauh melebihi daya yang tertulis pada spesifikasi atau malah sebaliknya. Kemudian juga RPM-nya akan kita tes, apakah dia ada penurunan yang terlalu banyak atau tidak. Itu dia untuk tes watt dan RPM-nya. Kalau untuk watt-nya minimal ada di 284 watt dan maksimalnya ada di 539 watt. Itu tanpa beban ya, nggak dipakai untuk kerja. Mungkin kalau dipakai untuk kerja jelas lebih dari ini, dari 539 watt. Tapi tentu itu tergantung benda yang dipotong atau penggunaan dari gerindanya itu sendiri. Kemudian kalau untuk RPM itu masih kisaran 9.900 ya, katakanlah 10.000. Jadi masih mumpuni lah, masih cukup untuk kebutuhan memotong besi ataupun kebutuhan mengamplas. Jadi gerinda ini masih cukup, walau bunyinya agak kasar ya. Tapi kalau untuk suhu ya normal, tidak terlalu panas, ya standar gerinda digunakan. Kalau suhu tidak terlalu panas, tambah bunyinya yang agak kasar. Nggak tahu itu dari bearingnya atau dari gearnya, saya kurang tahu, nanti coba dicek lagi. Yang jelas masih bisa kalau untuk kerja masih bisa. Demikian video ini, semoga memberi gambaran manfaat kepada rekan-rekan yang ingin membeli gerinda second, terutama bagi rekan-rekan yang baru ingin memulai untuk memiliki power tool dengan budget terbatas seperti saya. Terima kasih telah menonton hingga akhir, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.